Kabut itu turun seperti disengaja. Bukan pelan, tapi menutup cepat. Seolah Gunung Salak tak ingin kamu melihat jalan pulang. Jam masih menunjukkan pukul 4 sore, ketika jalur di depan kami menghilang. Bukan tertutup kabut, tapi hilang. Pohon-pohon berdiri rapat, gelap, dan sunyi. Terlalu sunyi, tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Bahkan detak jantungku terdengar terlalu keras. Kakek berhenti mendadak, wajahnya pucat. "Jangan nengok ke belakang," katanya pelan, hampir berbisik. "Kenapa, kek?" tanyaku. "Karena dari tadi ada yang ikut," bisiknya. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa berat, seperti ditahan di tanah. "Ini adalah pendakian terakhir kami," kakek bilang. "Gunung Salak bukan tempat wisata. Ini kuburan raksasa. Tempat ribuan orang mati, prajurit, pelarian, pendaki tanpa pernah benar-benar pergi." Kami tersesat, kompas berputar liar, ponsel mati serentak, kabut makin tebal, dan dari sela-sela pohon aku melihat bayangan berdiri, diam, tinggi, tidak bergerak. Saat aku fokus, bayangan itu sudah lebih dekat. Malam turun tanpa peringatan. Kami berteduh di dekat batu besar. Udara bau amis, bau besi berkarat. Dari dalam kabut terdengar suara langkah banyak. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Disusul suara erangan seperti orang terluka menahan sakit. Lalu suara itu muncul memanggil namaku. Suara ibuku. Aku berdiri refleks, tapi kakek menarikku kasar hingga aku jatuh. "Itu bukan manusia," katanya dengan suara gemetar. "Itu yang mati dan belum diterima." Aku melihat mereka, sosok-sosok berjalan perlahan, wajahnya kosong, matanya hitam, beberapa tanpa kepala, beberapa tubuhnya bolong, seperti ditembus tombak. Darah menetes ke tanah, tapi tidak pernah habis. Mereka berjalan berulang-ulang seperti rekaman rusak. "Kenapa mereka di sini?" bisikku. "Karena sejarah mereka dikubur," jawab kakek, "dan Gunung Salak mengingat semuanya." Menjelang subuh, kakek demam tinggi, napasnya berat, matanya menatap ke arah hutan. Sambil menangis, tangannya mencakar tanah. "Mereka narik aku," katanya terisak. "Mereka bilang aku waktunya pulang." Aku memeluknya, aku pun menangis. Kabut makin rapat, suara langkah makin dekat. Lalu aku mendengar suaraku sendiri tertawa dari balik pohon. Kakek menatapku tajam dan berkata, "Kalau aku mati, jangan jawab siapapun. Jangan percaya apa yang kamu lihat." Itulah kata-kata terakhir kakekku. Pagi hari, kakek sudah kaku, wajahnya tersenyum tipis seolah lega. Aku berteriak sampai suara habis. Tim SAR menemukanku 2 hari kemudian. Kata mereka, aku ditemukan hanya 150 meter dari jalur resmi. Tapi area itu dikenal sebagai titik paling sering orang hilang. Saat aku diturunkan, aku menoleh ke hutan. Di sana, kakek berdiri. Matanya hitam, tubuhnya berdarah. Di belakangnya, barisan itu berdiri rapi. Ia mengangguk pelan. Sejak hari itu, setiap kali kabut turun, aku mendengar langkah kaki mendekat dan suara kakek berbisik, "Salak belum selesai."